Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fathul Qarib Syarah Matan Takrib Pasal Ahkamul Qadfi wal Li'an. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في بيان أحكام القذف واللعان وهو لغة مصدر مأخوذ من من اللع من اللعن أي bu'di, dan bermula ini satu fasal pada menerangkan segala hukum qadhaf dan li'an. Okay. Dan bermula dianya li'an. Maksudnya ini li'an kembali ya. Ya. Pada bahasa itu masdar yang diambilkan daripada la'ni. Jadi masdar diambilkan pada masdar. Ya. Li'an itu masdar diambilkan daripada masdar juga la'ni. Oke. Kalau li'an itu masdar rubai ya, dari la'ana kan. Oh, gitu lah. La'inu mula'anah, li'an. Bahwa li'an fa fi'alun Ya. Cuma kan masdar yang lebih dari sulasi kan diambilnya dari sulasi. Masdar mazid diambil dari masdar sulasi, Nah. Oke. Maksud li'an tu apa? Jauh, bu'di. Wasyar'an kalimatun makhsusatun ju'ilat hujjatun lil muqtari ila qadhafi man la tagha firashahu wa al-haqa al-ara bihi. Okey, lihat dulu apa makna. Dan li'an pada syarak itu kalimat-kalimat yang dikhususkan akannya kalimat, yang dijadikan akannya kalimat akan sebagai hujah, bukti bagi orang yang mudarat, orang yang terpaksa kepada siapa dijadikan bukti? Kepada tuduhan siman yang telah mengotori ia nyaman akan tempat tidurnya firash ya. Maksudnya isteri saya. Tempat tidurnya seseorang. Tempat tidurnya seseorang dan menimpa iaman, menghubung iaman akan aib dengannya orang yang mudarat. Suami tadi Ustaz. Ini rada ini Ustaz. Belum paham di sini kita. Sampai di sini, kalau baru sampai di sini belum paham. Coba Ustaz. Oke, jawab itu kalimat yang dikhususkan akan dijadikan kalimat Hujah. Hujah bagi orang yang terpaksa. Terpaksa kemana? Kayaknya ilah kata ini udah ala kepada Mukhtar. Pada orang yang terpaksa kepada menuduh orang. Si orang ini iman ini istri kayaknya. Pada menuduh si man istri yang mengotori ianya si man istri akan virasnya si penuduh kan, si suami ini, dan menghubungkan ia akan cacat dengannya si suami, si Mustar tadi. Ya, baca lanjut Ustaz, nanti kita mantapkan. Oke. Pokoknya sapinya pokoknya yang dari segi kasarnya itulah kalimat, ada kalimat yang si suami jadikan kalimat itu untuk menuduh hujah. Ya. Kalimat itu hujah untuk menuduh kepada seorang isteri Ya. Dan menghubung kata pula ada aib pada isteri Enggak, istri menyebabkan aib kepada dia. Oh, istri menyebabkan aib kepada dia. Oke. Oke. Lihat.
Wa idza rama. Wa idza rama ay qadhafa ar-rajulu zaujatahu bizina fa alaihi haddul qadhafi. Dan apabila melontar, yakni menuduh ar-rajulu oleh si suami akan isterinya suami dengan zina, maka wajib di atasnya suami oleh had qadhaf. Inilah satu hukuman qadhaf kan? Ya. Nah, itulah ceritanya suami menuduh isteri. Maka si suami ini tuduh dulu, salah tak salah, tuduh dulu sana. Maka di suami sudah ada hukuman qadhaf. Suami yang harus dirotan kan? Nah, wasayati annahu tamanuna jildatan illa an yuqima ar-rajulu qadhafu qadhifa al-bayyinata. Dan selagi akan datanglah bahawa sesungguhnya qadhaf itu 80 rotan misalnya. Ya. Kecuali tidak ada qadhaf itu 80, kecuali bahawa mendiri oleh si suami yang menuduh akan apa? Akan bukti. Bukti dengan zina yang isteri tadi, yang makzufati zina isi yang dituduh. Atau kecuali bahawa meli'an ianya si isterinya suami yang dituduhkan akannya isteri. Maksud kita terjemah meli'an ni apa Ustaz? Nah, itu dia menggunakan kalimat-kalimat khusus nanti kan tadi kan. Okey, ada kalimat sumpah yang digunakan nanti ya. Nanti kembali ke suami kan, kecuali meli'an ianya suami. Ianya suami akan isteri gitu Ustaz. Ya. Okey, ya suami akan isteri yang dituduhkan. Ada kalimat sumpah. Tak ada bukti tapi dia ada sumpah Ustaz. Jadi kesimpulannya gimana Ustaz? Coba, Nah, coba. kesimpulannya ni okey. Suami tuduh isteri, maka di suami di situ ketika tuduh itu dah ada hukumannya qazaf 80 kali rotan. Kecuali si suami itu ada bukti, itu pertama tak kena. Yang kedua si suami itu melafazkan li'an. Li'an inilah yang akan dibahas sana. Tak kena juga hukuman. Hukuman kena tak? Nah, gini nggak kena juga. Tak kena hukuman Jadi seorang suami menuduh istrinya. Begitu menuduh istri, dia harus dirotan 80 kali kan, itu aturannya. Ya. Kecuali dia mampu membawakan 4 orang saksi laki-laki ya. Nah, seorang yang menuduh orang lain, istrinya, mestinya dia harus siap membawakan dalil, bukti, 4 orang saksi. Kalau nggak mampu, dia harus dihukum. Dirotan 80 kali. Untuk menghindarkan hukuman itu, agama memberikan solusi kepada dia, yaitu dia melakukan li'an, mula'anah. Nah, mula'anah nanti berarti dia sesudah menuduh, dia nggak ada bukti, mestinya dia dirotan. Nggak jadi dia dirotan karena dia melakukan li'an. Nah, li'an ini bisa membebaskan dia dari hukuman. Oh, berarti yula'ina ni atafnya Ustaz? Nggak ada ataf di? Jadi gini, ini atas juga. Mana tadi? Bila menuduh oleh laki-laki istrinya, ya kan? Wajib apa tadi? Nescaya di artinya itu hadzina kecuali ayukima, kecuali lagi ayulaina atau wala yukima. Berarti sama ada dia mendirikan bukti ataupun dia meli'an gitu Ustaz. Ya, karena li'an itu hukuman juga ya Pak, mau hukuman akhirat. Dia melaknat dirinya kan? Oh, okey. Li'an Kalau ni saya hukuman juga. bohong dalam tuduhan saya kan, maka laknat Allah atas saya kan ngeri itu. Nah, Ya. itu. Nah, itu. Itu ganti kepada putih Rotan. Ustaz. Boleh Ya. terlihat depan tu. Wa fi ba'dhi nusakhati aw yalta'ina bi amril hakimi aw min fi aw man fi hukmihi kal muhkimi. Dan saya pada sebahagian nasakhah melafaznya atau berla'anat ianya si suami dengan perintah si hakim sana. Ya. Atau dengan perintah siman sabit pada hukuman nyaman sama seperti hakim, atau dengan perintah siman pada dalam hukumnya si hakim. Ya, kal muhkam.
sama seperti yang dijadikan hakim. Ya. Ini benar tak? Jadi ibarat yang lain ya begitu. Dia yalta'ina, dia menggunakan kalimat li'an untuk membela dirinya kan. Dia Hmm. melakukan kalimat li'an itu bukan keinginan sendiri. Tentunya ini kan udah naik ke pengadilan. Ya. Perintah hakim atau orang yang pada hukum hakim. Nggak ada hakim tapi ada orang yang diangkat kan. Kayak di Ah, masyarakat gitu. Sana. seperti yang dihakimkan di dilantik sana. Ya. Okey. Fayaqulu 'indal hakimi fil jami'i. Maka berkata ianya suami di ketika di si hakim pada jami', pada tempat himpunan orang ramai sana. Dalam masjid. Dalam masjid jami', di atas mimbar. Ada hakim lagi. Pada jemaah daripada golongan manusia, ramai-ramai itu dia berkata si suami. Hmm. Okey. Macam mana katanya? Aqalluhum, okey, aqalluhum, dan sekurang-kurangnya jemaah daripada manusia itu 40, 40 sana. 4 orang. 4 orang. Apa dia kata? Ashhadu billahi innani liman Lamin. as-sadiqina. Liman Lamin. Lamin. Lamin as-sadiqina fima ramaitu bihi zaujati. Dia kata aku bersaksi. Dia kata si suami berkata di mimbar masjid di depan orang ramai, paling kurang itu 4 orang. Dia kata asyhadu billah, aku bersaksi dengan Allah, innani laman, maksudnya aku itu sungguh orang yang benar di kalangan orang yang benar pada barang yang telah aku menuduh dengannya barang akan isteriku. Ghaibati, isteri aku yang ghaib, yang tak ada Ustaz. Berarti bukan ada di tempat sekarang. Jadi istrinya boleh nggak hadir Okey. Okey. Fulanan minazuna, akan isteri aku seseorang daripada zina. Ya. Okay. Seseorang daripada zina. Dia kata itu berarti. Mana yang kata isteri itu seorang perempuan daripada berzina, itu Ustaz. Badal lah. Ya. Itu Siapa berarti dia kata istriku yang gaib? Si fulanah disebutkan namanya kan? Apa yang aku tuduhkan zina kan? okey. Wa in kanat hadratum, dan jika ada isteri itu yang hadir, asyara laha, mengisyarat ya, ini isteriku ni lah yang zina ni. Dengan katanya zaujati hadhihi, ini isteri aku. Wa in kana hunaka waladun yanfihi dzakarahu fil kalimati faqala, dan jika adalah di sana itu anak Ustaz Ya. yang menafi ianya anak. Yang menafi ianya si mulaen tadi. Ianya si suami. Okey. Jika ada di sana itu anak yang meniada menafi ianya si suami akannya anak, maka menyebut ia suami akannya anak. Dan anak ini bukan anak aku, itu Ustaz. Ya. Faqala faqala, maka berkata ianya si suami Ustaz, wa anna hadhil waladi min zina, dan ini anak daripada zina dan bukan daripada aku. Itulah berarti sudah sebut tadi. Jadi itulah perkataannya Ustaz. Ya. Aku bersaksi depan orang ramai, ini aku orang benar. Apa yang aku kata itu betul. Jadi Ini asyhadu billah, aku bersaksi maksudnya demi Allah Ustaz, sumpah itu. Itulah demi Allah Ustaz. Asyhadu billah, aku bersaksi demi Allah. Demi Kan? Allah. Aku benar pada apa yang aku tuduhkan istriku si fulan yang namanya si fulan dia berzina. Anak ini bukan anakku. Ya aman kan? Anak ini Pengadilan. bukan anakku. Itu dia kata. Kalau ada anak Ustaz Ya. kata anak pun berarti bilang aja Aisyah Tina. Fayaqulul mula'inu. Fayaqul muna, dan berkata oleh suami yang berlian tadi akan ini kalimat. Berapa?
arba'a maratin, akan 4 kali. Berarti kata ulang-ulang 4 kali di depan orang ramai tu, ulang 4 kali kataan tu. Ya. Wa yaqulu fil marrati, dan berkata ia si suami pada kali yang kelima, ba'da ai ba'da an ya'izahu al-hakimu ai muhakkamu bitakhwifi, dan berkata ianya siswanya melian pada kali yang kelima sesudah memberi nasihat ianya akannya si suami oleh si hakim atau yang diutuskan akan hakim, dengan apa nasihat, dengan menakut-nakutnya si hakim baginya si suami daripada azab. Nakutnya si hakim baginya si suami daripada azab akhirat. Jadi kali kelima berkata juga setelah apa? Setelah nasihat hakim didahulu, Ustaz. Ya. Kali keempat, Wahai suami, hati-hati, ini bahaya, azab akhirat lebih parah daripada azab dunia. Di dunia cuma dirotan 80 kali, tapi 80 kali hancur juga. Jadi kali kelima itu kata itu, pokoknya hakim kata dulu barulah suami kata, Ustaz. Ya. Wa annahu, dan bahawa sungguhnya li'an itu azab itu bersangatan daripada azab dunia. Wa ala la'natillah in kuntu minal kadhibin, dan di atas aku wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin, dan sabit di atas aku itu laknat Allah jika aku itu dari kalangan orang-orang yang benar. Berarti sudah jika aku orang bohong. Jika aku oleh orang yang bohong. Ini lafaz ni kait apa ni? Ini yang dia baca itu tadi. Kalimat kelima, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin fima ramaitu bihi hadhihi minaz zina. Titik. Kalimat kelima kan? Ini kalimat apa? Yang kelima dia bacakan kan pertama asyhadu billahi, ya kan? Innani laminas shadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulana, ya kan? 4 kali. Kemudian jeda sebentar, hakim memberi nasihat lagi. Sadar, kalau kamu bohong jangan lanjutkan, ya. Bahaya. Sesudah itu dia melanjutkan. Wa alayya la'natullah, kutukan Allah kepadaku kalau aku bohong telah menuduh istriku. Okey. Berarti aku menuduh dengan yang berang akan ini isteri dari zina. Wa qawlu musannifu, dan perkataan musannif min alal minbari fi jama'atin laisa biwajibin. Kata musannif yang kata wajib di atas mimbar itu jemaah itu tidak wajib. Tidak ada kewajipan mesti apa di atas mimbar di kalangan jemaah yang ramai. Ya, di atas mimbarnya yang enggak wajib. Kalau jamaahnya wajib walaupun 4 orang kah? Okey. Mimbar itu tidak wajib. Boleh di bawah mimbar. Bahkan sunat saja. Ya. Untuk atas mimbar itu sunat saja hukumnya. Wa ta'allaqu bi li'anihi ay zauji wa in lam tula'in zaujata khamsata akami. Dan terkait dengan li'an si suami, sekalipun tidak meli'an dan terkait dengan li'annya suami sekalipun tidak berli'an oleh isteri. Oleh apa terkait? Terkait oleh lima segala hukum. Maksudnya tidak terkait dengan li'annya suami, sekalipun tidak terkait oleh li'an, sekalipun tidak terli'an oleh isteri. Mana saya? Dan terkait dengan li'annya si suami, sekalipun tidak berli'an oleh si istri, oleh akan 5 hukum. Gini, ini ulang lagi. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Aturannya dia harus dihukum 80 kali rotan. Kecuali dia bisa membawa 4 orang saksi. Kalau dia nggak mampu membawa 4 orang saksi, bagaimana cara menghilangkan hukuman dari dia? Dia melakukan li'an, ya kan? Membaca kalimat itu tadi 5 kali depan rame-rame jamaah.
Begitu li'annya selesai, berarti istrinya yang harus dihad. Kan istrinya tertuduh berzina, Ustaz. Ya, ya. Berarti istrinya yang harus di rotan, kan? Ah. Istrinya bisa juga membebaskan dirinya dari hukuman had itu. Oh, sekalipun li'an tidak pun nah. Enggak, istri bisa. Ah. Dia akan untuk membebaskan dirinya dari hukuman, dia bisa Hmm. berlian, membalas berlian, Oh, boleh juga. Okey, okey. melakukan hal Sekarang yang sama nanti. Tapi ah. di sini yang sedang dibahas, begitu suami melakukan lian, bagi Hmm. dia ada 5 hukum tanpa melihat Hmm. apakah istri lian atau tidak, terserah nanti. Oh, okey, okey. Ada lima Apa hukum padahal nanti. padahal dia bisa untuk li'an Ustaz eh? Bisa. Ah. Gimana Okey, Ustaz? okey. Hadir. Oke. Okey, okey. Maka untuk hak isteri ada 5 Ustaz eh? Hak suami. Hak suami. Hmm. Gugur dengan sebab liannya si suami oleh 5 hukum. Yang mestinya suaminya tadi harus dirotan, sekarang nggak perlu dirotan dan seterusnya. Coba aja. Okey, 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 okey. Coba. Salah satu daripada 5 itu suqutul haddi. Dengan sebab li'an si suami tadi ada 5. Apa pertama? Yang menyebabkan tidak tidak gugur itu pada hak suami itu. Li'an li'an ataupun rotan. Lian. Okey, li'an. Lian. Pertama gugur had, itu hak qazaf yang telah dili'ankan, apa yang qazaf daripada si suami. Syarat jika ingkana, okey, syaratnya jika ingka Ini bab paling rumit Ustaz. Pelan-pelan. okey, jika ada ianya si suami yang meli'an itu jika ada yang si suami yang dili'an itu perempuan yang terpelihara. Nggak boleh itu rusak Ustaz. Suami nggak boleh perempuan, soalnya suami harus laki-laki kan. Ah. Jika ada ianya si perempuan tu Ustaz, Ya. itu yang terpelihara Ustaz. Yang muhsanah itu kan istilah Ustaz. Muhsan gairu muhsan. Kalau Ah. gairu muhsan, kalau muhsan, apa namanya? Kalau yang dituduh gini Ustaz, had Ya, dina di sono, muhsan ke rajam. ya. Gairu muhsan, Berarti okey Musan berarti orang yang sudah watak dan belum saat itu eh. ya. Ah. Di sini begitu juga. Di sini kalau kita menuduh perempuan yang muhsan, itu kita Hmm. mesti di rotan 80 kali. Tapi kalau kita tuduh wanita yang tidak muhsan, kita ditakzir, bukan dihukum Oh, Ustaz. okey. Itu. Jika perempuan itu perempuan yang muhsan, maka kalau kita tuduh perempuan yang muhsan, maka gugurlah kita punya qazaf si suami Ustaz. Yang kena hanya takzir Ustaz kan? Enggak juga. Waduh, ini gini Ustaz. Ini masalah nih Ustaz. Ini Ah, memang ibarat kita ini mencawa-cawa, menjelas Aceh. ya, Gini Ustaz. ya, Seorang suami yang melian istrinya, kalau ya. dia seorang suami yang menuduh istrinya mesti Hmm, dihad, sekarang dia melakukan lian. Dengan sebab lian dia terbebas dari hukuman had. ya. Kapan dia terbebas dari hukuman had? Bermula yang pertamanya 5 itu gugur had. Artinya had tuduh karena Hmm, mula'anah. Kenapa gugur? Karena dia sudah melakukan li'an. Li'an itu kan hmm, untuk menghilangkan hukuman. ya. Hilang dari suami. Hilang had tadi bila ada ianya istri muhsan. Istrinya dia itu istri yang muhsan. Udah pernah terjadi hubungan suami istri ya. Ya. Berarti dia menuduh istrinya, dia mampu kemudian tidak mampu membawa bukti, dia melakukan li'an, enggak jadi dihad. Kalau Hmm. istrinya yang dituduh itu bukan muhsan, ya kan? Yang Oh. gugur bukan had, gugur takzir. Mestinya dia menuduh yang istrinya yang tidak muhsan, dia nggak dihad Ustaz. Hmm. Ditakzir doang. Tapi karena dia Ah. melian, takzir itu gugur. Nah, itu. Hmm. Ya. Okey Ustaz. Hmm. Okey, musan dengan tidak mushan ni. Mushan ni dua Ustaz. Hmm. Maksudnya uh, kalau istrinya itu musan, maka hadnya itu gugur Ustaz. Hadnya gugur. Kalau istrinya bukan Gugur. muhsan, takzirnya yang Kalau gugur.
Takzir gugur tapi had masih kena Ustaz eh? Emang nggak ada hukum had, ada takzir doang. Oh, okey okey. Okey. Sudah berlalu had Ustaz eh? Maka tinggal takzir saja itu ah. Hmm. Tak muhsan dengan orang muhsan ni maksudnya Ustaz gimana tadi? Sama seperti bab sono, muhsan udah pernah melakukan nikah. Ha. Ada, ya kan? Hmm. Kalau tidak muhsan berarti belum pernah. Kita menuduh si perawan berzina, itu takzir hukumnya ya. Oh, kan kalau suami menuduh isteri kan mesti udah ni eh? Kan bisa aja baru nikah, Ustaz. Ha? Oh, okey Baru, okey gitu. Ha. Okey. ya kan? Okey. Okey betul lah. Bisa je baru nikah, ha? Baru nikah belum Gimana Ustaz terima. Irwan? Komentar Ustaz Irwan. Gimana? Nah, itulah ini bab ini rada rumit Ustaz. Muhsan itu sudah menikah, gairu muhsan belum menikah, gitu kan? Ya, Tapi ini dah kahwin. Hah? bukan menikah. Dia muhsan itu udah pernah melakukan hubungan suami istri, Oh, baik dalam nikah yang sah atau tidak kan? Hmm. Kalau gairu muhsan itu belum pernah terjadi hubungan seperti anak kecil, contoh di dalam kan? Hmm. Istri masih kecil. Nah, Hmm. itu Ustaz. Oh, okey okey. Maksudnya bukannya nikah kedua kali, dah nikah sama ada udah berlaku jemaah ataupun belum itu Ustaz eh? Ya, Ya. ini rumit, rumit dia kita tahu dia muhsan atau tidak muhsan, Guru. Karena bila. dia saja yang tahu dia berhubungan atau tidak berhubungan, ini gimana itu? Itulah zaman dulu ya kan? Zaman dulu. Ini selama bisa dibuktikan, bukan ngira-ngira maksudnya. Kan ketahuan, masyarakat tahu dia udah pernah menikah, itu istrinya udah pernah menikah. Bahkan udah punya anak, berarti kan muhsan itu. Kemudian Ya. dia nikah lagi dengan seorang suami baru kan gitu. Ya. Jadi ketahuan muhsan, suami barunya nuduh kalau istrinya berzina. Nah, itu namanya Hmm. istri muhsan. Nah, itu contohnya Hmm. yang ketahuan secara zahir atau menikahi anak kecil. Zaman dulu boleh nikah anak kecil, sekarang nggak ada contoh kan. Ya. Kemudian dia nuduh istrinya yang kecil. Nah, itu berarti kan nggak muhsan. Hmm. Ketika dia menuduh itu dia nggak dihad. Cuma dia ditakzir, harus ada hukuman kan. Jangan Okey okey. sembarangan ngomong nuduh orang itu. Jadi ketika Berarti dia dia melakukan li'an, had gugur, kalau istrinya muhsan, kalau istrinya nggak muhsan berarti yang gugur takzirnya. okey. Selesai kan? Nah, Hmm. oke. Terus yang Ketika kedua yang gugur, gugur. ketika gugur takzir mana hukumannya itu hanya? Ya, udah gugur hukuman berarti. Gugur hukuman. Oh, okey 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 okey. Okey. Gugur hukuman takzir dan juga had ini untuk dua sama ada pesan atau tidak pesan ah. Nah, itu untuk suami gugur. Sekarang Hmm. berarti kan Ah, udah terbukti kalau istrinya, kalau dia tidak membela diri berarti istrinya tertuduh kan? ya. Sekarang kembali istrinya yang harus dihukum. Kalau Hmm. istrinya muhsan hukumnya rajam, kalau Hmm. istrinya gairu muhsan hukumnya Ya. rotan 100 kali ya itu nanti. Bagaimana cara Hmm. istri membela diri ya ini yang akan dibahas. Hmm. Wasani wujubul haddi alaihi. Dan yang kedua itu wajib had di atasnya sisi isteri. Hmm. Berarti had zinanya isteri Islam itu ia isteri kanat atau kafir jika tidak melian ianya si isteri. Hmm. Okey. Maksud melian si isteri mana isteri mengaku tidak gitu sah? Maksudnya sumpah juga dia tidak melakukan gitu ah. Oke. Ini kasusnya panjang. Oke, sekarang suami udah bebas. Ya, Walaupun dia nggak mampu membawa 4 orang saksi, dia udah melian kan, melaknat dirinya ya. kan. Hmm. Sekarang hakim harus menghukum istri. Istri untuk membebaskan dirinya dari hukum dia melakukan yang sama. Saya ini benar bahwa saya tidak bersalah. Ya kan? Hmm. Hmm. Nah, 4 kali. Kemudian terakhir laknat Allah atas saya kalau saya pembohong. Bahwa suami Ya. saya lah yang salah. Nah, itu. Hmm. Okey, ini kalau Hmm. tak melian Ustaz lah. Kalau tak melian berarti dia akan kena had gitu Ustaz. Ya. Okey. Kalau melian berarti terlepas had untuk si suami isteri. Wasal Berarti itu kalau dia melian berarti istri nggak dihad, suami lihat. nggak dihad. Udah sama-sama aman di akhirat nanti. Orang nanti. Hmm. Ya di akhirat nanti Ustaz lah. Ya. Wasalisu zawal firasyi dan yang ketiga itu hilang firash, mana hilang hubungan Ustaz. Putus hubungan suami dan istri.
Putus hubungan suami dan istri. Wa'abbara anhu ghairu musaddan, ibarat daripadanya hilang firas itu oleh orang musannaf dengan pisah yang selama-lama. Berarti mereka akan bercerai, tidak akan lagi berkahwin saat itu. Ya. Ini li'an berarti menyebabkan kahwin selama-lamanya, mereka akan berpisah, tidak berkahwin lagi. Jadi sampai besok-besoknya nggak boleh menikah lagi dia berdua kan? Jadi ini berarti bukan pertanyaan cerai apa yang tidak boleh lagi berkahwin. Ini sekarang banyak banget kasus ini ya. Banyak banget di masyarakat kasus nuduh istri segala macam, tapi nanti akhirnya nikah lagi Ustaz. Sebenarnya nggak boleh. Benar, tuduh istri zina. Ya, selingkuh kan, nuduh istri selingkuh kan zina kan? Ya. Itulah bukan hukum Islam. Wahya. Wahya. Dan bermula dianya pisah, itu yang terjadi pada zahir dan pada batin, sekalipun berdusta oleh suami akan dirinya sesuami. Berarti Bukan suami Ustaz, nggak boleh suami. Simula N itu umum, laki-laki atau perempuan kan yang melakukan li'an dua-duanya. Oke. Sekalipun pisah itu terjadi pada zahir dan pada batin, sekalipun berdusta oleh suami isteri yang meli'an akan dirinya sendiri. Ya. Zahir dan batin itu macam mana? Secara sekalipun ya secara zahir dia bukan suami istri, secara batin juga bukan. Artinya nggak wajib nafkah, nggak ada saling mewariskan segala macam efek suami istri nggak ada hubungan sama sekali. Oke. Mana tidak ada hukum lagi untuk mereka. Warabi'u nafyul wali. Bermula keempat itu nafi anak daripada berarti daripada suami isteri yang meli'an itu tak? Enggak, ini baru simula N ini baru suami, ini suami doang. Oke. Yang keempat itu menafi anak daripada si suami yang meli'an. Ya. Adapun mula anak si suami isteri, maka tidak ternafi ianya anak, tidak nafi daripada sisi asal nasab anak. Jadi berarti kalau ayahnya anak dan pro isteri yang telah meli'an tadi, anak itu bukan anak daripada suami yang meli'an, tapi anak itu hanya anak untuk ibunya saja. Ya, jangan sampai bukan anak ayah, bukan anak maknya kan, terus anak ayah apa? Nah, Betul. betul. Saya seperti zina juga. Berarti nasabnya ke ibunya ya, Bro? Ke ibunya. Berarti Ini kan kayak kasus motivator kita kemarin ya. Iya. Berarti nasab ke ibu ya. Makanya kalau kita ke bank buka rekening yang ditanya kan, Siapa nama ibu? karena semua orang punya ibu, ayah belum tentu ada yang Ayah belum tentu. Kacau. Ini laki-laki jahat nih. Orang kantor. Laki-laki kadang kurang ajar Rosa kan, nanam bibit di mana-mana habis itu kabur. Tapi kalau emaknya yang bertanggung jawab, nah ini dia. Supaya uangnya itu tidak mudah diambil juga ketika tidak ada ayah sana. Nah itu dia. Jadi emaknya yang ditanya. Artinya semua orang punya emak. Walaupun hakikatnya punya ayah juga, cuma ayah suka nggak ketahuan. Oke. Itu kan ada dulu Ustaz. Ya. Zaman itu kan Ziyad ibnu Abihi, pernah dengar Ustaz? Pembunuh Sayyidina Husain. Pernah dengar nama itu pernah ada? Ziyad ibnu Abihi, bukan pembunuh, maksudnya dia ketika itu penguasa Amir Kufah kan. Dia memerintahkan Umar bin Sa'ad kan untuk membunuh Husain. Itu kan nggak ada ayahnya, nggak ketahuan. Makanya disebut Ziyad ibni Abihi, nggak ada nama bapaknya. Ziyad anak bapaknya. Siapa bapaknya nggak jelas. Nggak jelas. Sedangkan keturunan orang mulia itu jelas. Husain bin Ali atau Husain binti Fatimah kan? Binti Rasulullah sampai jelas. Jadi ketika terjadi diskusi berdua itu luar biasa itu kalau Ustaz baca ininya. Terkutuklah orang-orang yang nggak jelas siapa bapaknya. Itulah Ziyad ibnu Abihi. Ya. Nih, Ustaz. Oke, kelima Ustaz. Ya. Wal khamisu at-tahrimu. Wal khamisu at-tahrimu mula'ana
Lil. Mula anatu Ustaz. Lil mula'inati. Oh, lil ada lil Ustaz. Lil. Oh, saya enggak ada lil. Wal khamisu at-tahrimu lil mula'anati. Yang kelima itu haramlah bagi isteri Ustaz. Ya. Nah, suami isteri itu haram lagi bagi isteri, bagi suaminya. Al-abadi di atas selama-lamanya. Ya, Ustaz, ini berarti sudah bersalah atau tidak nih? Iya. Salah apa tidak kan nggak bisa dibuktikan kan? Ya. Nggak bisa dibuktikan. Bisa aja orang sumpahnya bohong. Siap Hmm. menerima hukum akhirat. Pokoknya dia berdua itu nggak boleh nikah selamanya. Oh, apabila berlaku li'an daripada pihak suami itu Ustaz. Ya. Okey. Fala yahillu, maka tidak halal bagi si suami oleh nikahnya isteri, nikah wala waqdan oleh wataknya si isteri dengan sebab milik yamin. Dengan sebab milik yamin. Sebab apa tidak boleh nikah dan tidak watak dengan sebab milik yamin? Maksudnya, Misalkan istrinya jadi budak di kemudian hari perang atau segala macam, dia ditawan jadi budak, dijual kan? Dibeli oleh suaminya kan jadi milik suaminya, mantan. Nggak boleh juga terjadi hubungan. Oh, tidak boleh juga Begitu parahnya. Jadi itu hukuman sepanjang masa. Okey. Berarti mereka akan bermusuh selama-lama ya. Boleh Walau kanat ammat atau ammatan washtiraha, dan jikalau ada ianya isteri itu hamba. Sekalipun ada yang isteri itu hamba dan membeli ianya si suami akannya isteri, maka tetap tidak boleh lagi mereka bersama Ustaz. Ya. Okay. Wafil mutawad, dan sabit kitab yang besar-besar itu ziyadah tambahan di atas ini 5. Sebahagian daripadanya tambahan di atas ini 5 itu gugur hasanatuhu. Itu gugur kemuhsinannya isteri Ustaz. Ya. Maksudnya isteri bukan lagi pada hak suami. Jika tidak meli'an ianya si suami, sehingga jikalau mengqazaf, sehingga jikalau menuduh ia si suami akan yang si isteri dengan zina sesudah gugur yang hasanah, nescaya maka tidak dikena hadkan akannya si isteri. Benar ya? Maksudnya Ustaz. Jadi ada dalam kitab Ustaz ada tambahan 5 tambah 1 lagi Ustaz, 6 Yaitu gugur kemuhsinan, mana isteri itu isteri yang sudah ghair muhsan Ustaz. Ini muhsanah sini artinya gini Ustaz. Jadi yang kita kena had tuduh kalau kita menuduh kan menuduh perempuan baik-baik. Ya. Itu perempuan baik-baik namanya muhsanat kan? Muhsanat, ahsanat farjaha kalau dalam bahasa Quran. Ya. Kalau wanita yang kerja di diskotik nggak jelas segala macam, jam 2 malam baru pulang. Kemudian ada yang menuduhnya berzina nggak kena had Ustaz. Oh, gitu ya. Itu namanya ghairu muhsanah, tidak menjaga dirinya. Karena dia bermain di tempat-tempat yang mencurigakan, kan? Nah ini dalam kitab Mutawalat ada tambahan. Apa tadi? Jadi gugur kemuhsanahannya si perempuan pada hak suami. Bagi suami, perempuan itu karena dia tertuduh tadi melakukan zina, berarti dia tidak muhsin, bukan wanita baik-baik. Jika tidak meli'an ya, jika perempuan tadi tidak membalas li'an. Kalau dia membalas, membela dirinya berarti dia tetap perempuan baik-baik kan? Ya. Ketika suami meli'an istrinya nggak membalas, berarti terjadi hukuman misalkan terhadap istri dan istrinya masih hidup nggak mati, dia sudah dihukum kan? Sehingga di kemudian hari kalau ada orang yang menuduh atau suaminya tadi menuduhnya lagi berzina nggak kena had lagi karena bukan wanita baik-baik untuk suami. Oh, maka itu Ustaz. Dia bukan wanita cocok lagi ya Ustaz. Nah, karena gini dalam Quran itu muhsanatin ghairi muttakhidha akhdan, gimana bunyinya Ustaz? Menuduh perempuan baik-baik yang tidak memiliki kekasih kan gitu. Ya. Kalau orang yang suka pacaran dituduh ya kita nggak kena had zina Ustaz. Oh, oke gitu Ustaz. Orang berduaan mulu sama laki-laki misalkan berarti memang mencurigakan kan.
Dapat kalau isteri kita tu memang isteri yang begitu Ustaz. Memang enggak nak lah. Kecuali wanita baik-baik menjaga diri sangat terjaga. Tiba-tiba kita menuduh harus membawa bukti. Kalau enggak, Oh, kita yang dihukum. Nah, itu. ya ya itu betul. Ini rumit juga Ustaz. Ini Ya. Ustaz Irwan udah Okey. nyampe sini belum ngajinya? Belum, Guri. Kalau Bajuri belum pernah buka. Hmm. Ini harus kita fokus dulu Bajuri Ustaz. Ini banyak juga ilmunya. Ibaratnya mau bertahan ya Ustaz. Ada kitabnya, Guri. Ada? Ada. Ya, cuma masalahnya kan di ujung ini. Kalau di awal-awal semua udah pada baca sholat, puasa, zakat. Ini bab jilid-jilid kedua ini memang jarang khatam. Nah, lanjut. Wa yasqutu haddu anha, dan gugurlah had daripadanya si isteri. Gugurlah had daripadanya si isteri yang berlian Ustaz. Ya. Maksudnya dengan bahawa berlian ianya isteri. Erti tula'anu. Artinya berlian oleh si isteri akannya si suami sesudah sempurna liannya suami. Selepas lian suami ucapkan, maka isteri pun ucapkan. Ya. Maka had si isteri juga gugur. Kalau tidak ada berlian berarti tidak ada gugur had sana. Ya. Fatakulu, maka berkata ia si suami isteri pada liannya isteri, in kana mula'anu hadiran, jika ada yang suaminya mulaan itu hadir. Ada, maka isteri pun katalah melian yang mana suaminya ada depannya itu. Asyhadu billah, aku bersaksi dengan nama Allah, demi Allah, bahawa sungguhnya si fulan ini, suami ini, sungguh siman yang berdusta. Dia ini orang yang berdusta pada barang yang telah dia menuduh ianya akan aku, ramani bihi, dengannya barang daripada berzina. Dia tuduh aku berzina, dia ini orang berdusta, suami yang berdusta. Wa takarrarar mula'an wa tukarrirul mula'anatu hadzal kalami, dan berulang oleh si suami isteri yang berlian akan ini kalam 4 kali. Wa taqulu fil marrati, dan berkata ianya si isteri pada kali yang kelima daripada liannya isteri. Tadi bacanya isim fa'il Ustaz, mula'inah. Mula'inah, ha? Bukan masdar. Okey. Mala'na mula'anah. Bukan mula'anah, mula'inah. Ya. Sesudah bahawa memberi ya'izuha hakimu, sudah bahawa memberi nasihat akannya si mula'inah oleh si hakim, ataupun bukan hakim, orang yang dijadikan hakim, hakamu, Ya. dengan menakut-nakutkannya hakim baginya isteri yang melian tadi daripada azab Allah, dan maksudnya azab Allah itu berkaitan daripada azab dunia. Berarti sama juga seperti isteri tadi. Kali keempat selesai, si hakim menasihat supaya takutlah engkau, ini azab Allah kalau orang yang berlian begini. Biar dahsyat daripada dunia. Wa ala ghadabu, dan ketika itu berkatalah si isteri, wa alayya ghadaballahu, dan sabit di atas aku itu murka Allah, in kana min sadiqika, ada ianya si suami di kalangan orang-orang yang benar. Ya. Kalau suami itu benar, maka di atas aku akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala pada barang romani yang melempar menuduh ianya suami akan aku dengannya barang daripada berzina. Gitulah. Wama zukira, bermula barang yang telah disebutkan akannya barang. Mana daripada perkataan yang telah disebutkan, qaulil madhkuri mahalluhu, itu bermula tempatnya barang itu pada orang yang berbicara. Maksudnya perkataan tadi untuk orang yang boleh bicara, boleh bercakap, Ustaz. Ya. Kalau orang yang tidak boleh bercakap, pula wa amal akhrasu, adapun bermula orang yang bisu, Ustaz. Ya. Fayula ana, maka berlian ianya orang yang bisu dengan isyarat yang difahamkan. Walau abdala fi kalimatil li'ani lafz syahadati bil halfi.
pun mengganti Titik, ini ia udah selesai Ustaz. Titik. selesai. Kali orang buta, orang yang bisu berarti dia akan guna isyarat yang faham untuk belian, untuk suami isteri yang bisu Ustaz. Ya. Ada isyaratnya. Dan jikalau mengganti ianya si suami ataupun si man Seseorang. seseorang pada kalimat li'an akan apa? Akan lafaz syahadah dengan sumpah. Contoh ganti lafaz syahadah dengan sumpah tu macam mana? Kaqauli mula'ina. Seperti berkata orang yang berli'an, ahlafa billah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Atau mengganti akan kalimat akan lafaz murka dengan li'an, atau sebaliknya murka dengan li'an, seperti perkataannya si isteri, laknatullahi, bermula Allah. Berarti lafaz seperti jika mengganti lafaz syahadah dengan sumpah, seperti perkataan aku, bukan asyhadu lagi, ahlafu Ustaz. Ahlifu billah, bukan asyhadu tapi ahlifu. Ataupun melafaz menggantikan lafaz ghadab murka dengan li'an. Berarti lafaz ghadab itu kita ganti dengan li'an Ustaz. Tadi kan wa alayya ghadabullah in kana minas shadiqin ya. Jadi diganti atau menggantikan ia akan lafaz ghadab dengan lakni. Atau sebaliknya seperti ucapannya si Mulainah, laknatullah alayya. Awal kan ghadabullah kan? Nah, sekarang dia mengganti laknatullah alayya. Alayya laknatullah. Macam tadi alayya ghadabullah Ustaz. Ya. Sekarang alayya laknatullah. Wa qawli, dan seperti perkataannya si suami, ghadabullah di alayya. Ini lain lagi. Wa qawlihi, dan seperti ucapannya si suami ghadabullah. Tadi gini, kalau li'an suami beda lafadznya. Alayya laknatullah kalau suami. Suami betul. Kalau istri alayya ghadabullah. Ghadabullah. Sekarang dibalik. Istri menyatakan alayya laknatullah, suami menyatakan alayya ghadabullah. Ghadabullah. Balik-balik kan, bukan seperti aturan di sini. Atau menyebutkan oleh tiap-tiap, menyebutkan oleh tiap-tiap minal ghadab wal la'ni, dua-dua dipakai. Alayya laknatullah wa ghadabullah. Suami isteri bukan itu syahadah yang 4, enggak sah. Sebelum sempurna syahadah yang 4 pasti tidak sah pada sekalian. Berarti syahadah yang kedua, ketiga baca pakai Ustaz. Ya. Coba Maka Ustaz tidak lihat sah. dulu. Aman enggak kira-kira Ustaz? Jadi berarti lafaz li'an itu lafaz tertentu, nggak boleh dirubah. Ya. Ada lafaz yang terkhusus untuk laki, untuk perempuan Ustaz. Coba saya lihat dulu sebentar. Kalau abdallah, jikalau menggantikan oleh simulain pada kalimat li'an akan lafaz syahadah dengan halaf. Seperti ucapannya simulain, ahlifu billah. Ini dua-duanya, mulain di sini dua-duanya. Orang yang meli'an baik laki-laki, suami atau istri kan? Ya. Seperti ucapan simulain, ahlifu billah, mestinya asyhadu billah. Kedua-duanya mengganti ahlifu billah, nggak sah. Atau menggantikan akan lafaz ghadab dengan la'ni. Ini khusus untuk istri. Menggantikan oleh si mulain artinya istrinya. Akan lafaz ghadab dengan la'ni. Karena ghadab tadi untuk istri ya, alayya ghadabullah. Atau akan sebaliknya, seperti ucapannya istri laknatullah. Dan seperti ucapannya suami ghadabullah alayya. Atau menyebutkan oleh tiap-tiap, atau kenapa ini? Kulan apa kulun Ustaz? Disebutkan akan tiap-tiap daripada ghadab dan li'an. Atau jikalau disebutkan akan tiap-tiap daripada ghadab dan li'an sebelum sempurna syahadah yang 4 itu Ustaz. Ya, tapi saya belum paham ini kenapa kulun Ustaz, bukan kulan. Menyebutkan oleh simulain akan tiap-tiap. Atau menyebutkan oleh tiap-tiap suami dan istri kan? Dari ghadab dan la'ni sebelum sempurna syahadah yang 4. Saya tidak sah ianya li'an pada semua.
Okey Ustaz, maksudnya si suami dan isteri menukar lafaz ghadabu, maknanya yang suami asal tu laknat, si isteri itu ghadab. Tapi tukar, suami ambil ghadab, isteri ambil laknat. Berarti tidak sah gitu kan? Ya, Ha. bentar Ustaz. Ataupun guna lafaz ghadab dan li'an tidak digunakan untuk alaiya tapi digunakan sebelum. Digunakan pada ketika sebelum sempurna 4, maka tidak sah juga kan? Harus yang kelima itu masalahnya kan? Harus yang kelima, dua itu. Untuk si isteri ghadab, si suami laknat. Bentar. Hukum fikih, kita nggak paham hukum li'an di sini. Di Indonesia bagaimana itu? Kalau di kampung Ustaz gimana hukumnya? Berapa berlaku sana? Bawa pengadilan nggak? Tak ada. Jarang berlaku tak? Ya, artis-artis kan sering terjadi. Ya, di artis kita lihat. Nuduh selingkuh. Zukira, zukira kulun, zukira atau disebutkan akan tiap-tiap. Zukira kulun disebutkan akan tiap-tiap. Siapa yang menyebut? Berarti semulain. Daripada ghadab dan lakni sebelum sempurna syahadah yang 4. Tidak sah ya. Terjem. Ahlifu billah. Laknatullah. Allahu a'lam bishawil marji wal ma'ad. Titik Ustaz di sini. Ya, boleh. Nah, itu Ustaz Irwan. Kita baca kita apa nih? Mana Ustaz Irwan? Mungkin Ustaz nanti sambung lagi. Ya, Sejam lagi Ustaz lah. insya Allah. Ini kita mau baca kitab tasawuf dulu rame-rame. Ustaz Irwan, Ya. kita bagi link ke grup. Okey.